Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Falestari dengan NIM D4005056 dari Prodi Pendidikan Nonformal. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi ujian akhir semester pada mata kuliah pedagogi dengan tema kesukaran belajar dalam pendidikan dan pembelajaran. Tema ini saya pilih karena kesukaran belajar merupakan permasalahan yang sangat sering terjadi di dunia pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, hingga pendidikan nonformal. Namun dalam praktiknya, kesukaran belajar seringkali tidak disadari dan justru dianggap sebagai kemalasan atau kurangnya kemampuan peserta didik. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan penyebab kesukaran belajar, dampaknya terhadap proses dan hasil pembelajaran, serta solusi yang dapat dilakukan oleh pendidik. Kesukaran belajar adalah kondisi ketika peserta didik mengalami hambatan dalam menerima, memahami, atau mengolah materi pembelajaran, sehingga hasil belajarnya tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya ia miliki. Kesukaran belajar bukan berarti anak bodoh, tetapi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri peserta didik maupun dari faktor lingkungan sekitar. Asesmen Nasional 2024 menunjukkan pencapaian kemampuan literasi dan numerasi siswa belum merata di Indonesia. Presentasi siswa yang mencapai kompetensi minimum literasi meningkat dari 59,49% pada 2022 menjadi 70,03% di 2024. Presentasi siswa yang mencapai kompetensi minimum numerasi juga meningkat dari 45,24% pada tahun 2022 menjadi 67,94% di tahun 2024. Ini berarti secara nasional masih kurang lebih 30% siswa belum mencapai kompetensi minimum literasi dan kurang lebih 32% siswa belum mencapai kompetensi minimum numerasi. Selain itu, skor PISA 2022 menunjukkan kemampuan siswa masih di bawah rata-rata negara OECD, yang mana skor literasi 369 dan skor numerasi 366, yang berarti kemampuan membaca dan matematika siswa Indonesia kurang maksimal dibandingkan rata-rata global. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak kesukaran belajar terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kesukaran belajar membawa dampak yang cukup serius. Dari sisi proses pembelajaran, peserta didik menjadi pasif, enggan bertanya, mudah menyerah, dan kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Mereka sering tertinggal materi dan tidak mampu mengikuti irama pembelajaran. Sedangkan dari sisi hasil pembelajaran, kesukaran belajar menyebabkan nilai rendah, tidak tercapainya kompetensi dasar, bahkan berpotensi menyebabkan tinggal kelas atau putus sekolah. Dalam jangka panjang, peserta didik yang terus mengalami kesukaran belajar dapat kehilangan minat terhadap pendidikan dan merasa bahwa sekolah adalah beban dan melainkan bukan kebutuhan. Selanjutnya yaitu solusi atau jalan keluar untuk mengatasi kesukaran belajar tersebut. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesukaran belajar. Yang pertama yaitu seorang pendidik itu harus perlu mengenali karakteristik dari peserta didiknya. Guru harus menyadari bahwa setiap peserta didik itu memiliki gaya dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu penggunaan metode pembelajaran yang variatif. Pembelajaran yang tidak hanya ceramah,
tetapi dapat dikombinasikan dengan diskusi, praktik langsung, permainan edukatif, dan media visual agar peserta didik lebih mudah memahami materi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemberian bimbingan dan penguatan motivasi. Peserta didik yang mengalami kesukaran belajar perlu didukung, bukan disalahkan. Pujian kecil dan perhatian guru sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri anak. Selanjutnya yaitu ada kerjasama dengan orang tua dan pihak sekolah. Dengan komunikasi yang baik, lingkungan belajar di rumah dan di sekolah dapat saling mendukung. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kesukaran belajar merupakan masalah nyata dalam dunia pendidikan yang tidak bisa diabaikan. Kesukaran belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor dan berdampak langsung pada proses serta hasil pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pendidik, sekolah, dan keluarga untuk menciptakan pembelajaran yang lebih manusiawi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pendidik, sekolah, dan keluarga untuk menciptakan pembelajaran yang lebih manusiawi, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baiklah, demikian paparan materi dari saya mengenai kesukaran belajar dalam pendidikan dan pembelajaran. Jika ada kesalahan kata selama penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.